Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Siti Rosmasari, dokter spesialis gizi klinik. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kembali informasi tentang puasa sehat di masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya. Baik ini datangnya dari pasien, kemudian dari teman-teman dan juga dari teman-teman wartawan ya. Pertanyaan pertama di sini ditanyakan, di masa pandemi ini apakah ada perbedaan pola makan berpuasa dibandingkan dengan puasa tahun-tahun sebelumnya agar imunitas tubuh kita tetap terjaga? Tidak ada ya. Jadi puasa tahun ini sama saja, pada prinsipnya sama saja dengan puasa-puasa pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, yang membedakan karena memang kita berada pada pandemi COVID-19 ya. Kita tahu bahwa banyak studi-studi penelitian itu yang menyatakan bahwa justru berpuasa ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi meningkatkan imunitas tubuh ya. Pada saat kita berpuasa, tubuh itu akan melakukan self detoksikasi ya. Jadi tubuh kita akan beristirahat selama kurang lebih 14 jam. Kita tidak mencerna makanan dan pada saat itu kemudian tubuh akan melakukan detoksikasi, kemudian juga akan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak ya. Dan yang kabar baiknya juga adalah jika puasa kita benar, maka tentu ada bonus yang bisa kita dapatkan, yaitu terjadinya penurunan massa lemak, yang berarti juga bahwa berat badan kita akan turun. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan pola makan yang benar selama puasa? Ya, jadi tetap mengacu pada gizi seimbang ya. Jadi sama prinsipnya dengan makanan sehari-hari kita selama ini, kita hanya memindahkan waktu makan kita itu menjadi lebih singkat ya. Dan seperti yang dikatakan oleh gizi seimbang bahwa semua makanan kita ini harus mencakup semua komponen makanan. Jadi harus cukup karbohidratnya, kemudian cukup proteinnya, lemak baiknya juga harus cukup, kemudian cukup zat mikro juga. Jadi vitamin dan mineralnya juga harus tercukupi ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari dikonsumsi saat puasa di masa pandemi ini? Oke, yang pasti adalah karena di masa pandemi ini kita ingin menjaga kekebalan tubuh kita, maka kita harus menghindari makanan yang meningkatkan inflamasi, yang meningkatkan peradangan. Itu apa saja ya? Jadi makanan yang meningkatkan inflamasi itu antara lain adalah makanan yang tinggi kalori ya. Makanan yang tinggi kalori itu kita temukan di mana? Makanan yang tinggi gula, makanan minuman yang tinggi gula. Jadi semua minuman yang mengandung gula yang sangat tinggi, kemudian makanan atau dessert yang kalori tinggi ya. Kemudian juga adalah makanan yang tinggi lemak jenuh dan makanan yang tinggi dengan lemak trans. Misalnya apa? Kita dapatkan pada goreng-gorengan ya. Kemudian juga makanan yang diproses kimiawi. Jadi makanan minuman yang diproses kimiawi, kemudian protein juga yang diproses kimiawi yang biasanya banyak sekali ya yang mengkonsumsi jenis protein seperti ini. Misalnya seperti apa? Misalnya kornet, kemudian nugget ya. Lalu juga ada satu protein hewani yang tidak boleh kita konsumsi secara terus-menerus ya. Misalnya daging merah ya. Jadi daging merah ini hanya direkomendasikan cukup sekali seminggu saja ya untuk kita konsumsi. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, terkait pandemi ini, adakah kebutuhan gizi yang perlu ditambahkan? Jadi tidak perlu ya. Jadi tidak perlu kita menambahkan lagi kebutuhan gizi kita yang
sudah setiap hari selama ini kita makan ya. Jadi tubuh kita itu mempunyai suatu mekanisme yang luar biasa ya, yang berupaya untuk menjaga keseimbangannya. Jadi pada saat kita puasa, makanan yang kita makan ini nantinya akan dipakai sebagai energi ya. Kemudian pada jam-jam selanjutnya, maka tubuh mulai akan memakai cadangan yang disimpan ya. Jadi cadangan yang disimpan ini kemudian akan dipakai sebagai energi ya. Misalnya berupa apa? Misalnya glikogen di hati ya. Dan kemudian lagi pada hari-hari selanjutnya, karena tubuh kita yang begitu luar biasa, maka tubuh ini akan mulai adaptasi. Tubuh akan mulai menyesuaikan diri dengan rasa lapar yang sering terjadi gitu ya. Jadi mulai terjadi penyesuaian terhadap kondisi yang sedang terjadi gitu. Jadi kalaupun misalnya kita harus menambahkan zat gizi atau penambahan zat gizi, itu hanya terjadi pada kondisi-kondisi yang tertentu ya. Karena misalnya ada suatu faktor pemicu dari luar gitu, pada kondisi misalnya sakit, kemudian juga pada olahragawan ya, atau pada aktivitas fisik yang sangat banyak ya, sehingga mungkin diperlukan untuk penambahan zat gizi begitu. Kemudian lagi pertanyaan yang lain itu adalah apakah kita perlu penambahan multivitamin dan mineral pada saat puasa ini. Tentunya karena mengingat kembali pandemi COVID-19 ini ya. Jadi saya katakan tidak perlu ya. Jadi jika kebutuhan dari sumber alami kita sudah tercukupi ya, kebutuhan akan makan makanan tadi yang sudah saya sebutkan, karbohidratnya, kemudian proteinnya, mineralnya, kemudian sayuran dan mineral dan vitaminnya gitu sudah terpenuhi, maka sebenarnya kita sudah tidak perlu lagi untuk menambah multivitamin dan mineral ya. Jadi kita harus pintar membaca kondisi tubuh kita pada saat ini. Jika misalnya kita merasa tubuh mudah lelah, kemudian juga tubuh merasa tidak bugar, merasa tidak segar, maka mungkin saja kita mengalami kekurangan mikronutrien ya, baik kekurangan vitamin atau mineral, sehingga kita membutuhkan asupan dari luar. Jadi kita butuh penambahan multivitamin dan mineral tersebut. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apakah puasa dapat menurunkan berat badan? Benarkah pernyataan ini? Dan makanan dan minuman apa saja yang direkomendasikan di bulan puasa ini agar dapat menurunkan berat badan? Jadi puasa tidak dapat menurunkan berat badan bagi yang tidak menjalankan pola makan yang benar ya. Kebanyakan yang kita temui adalah pada saat berbuka puasa karena begitu laparnya, kemudian yang terjadi adalah balas dendam ya, makan yang banyak, kemudian makan yang sering gitu ya. Dia makan apa saja dalam porsi yang besar dan sering. Justru ini yang kita tidak mendapatkan bonus untuk menurunkan berat badan kalau seperti ini gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya pada yang berpuasa dengan menjalankan pola makan yang benar. Jadi dia makan gizi seimbang, kemudian dia memilih jenis makanan yang membuat tahan lapar gitu. Jadi yang membuat kenyang gitu ya. Apa saja makanan dan minumannya. Yang pasti adalah yang pertama dari golongan karbohidrat, kita harus memilih karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah ya. Indeks glikemik rendah, seratnya banyak. Jadi yang tinggi serat ini yang diharapkan nanti akan mempertahankan kekenyangan kita ya. Kita dapatkan misalnya pada mana gitu, pada contoh makanan yang mana, pada nasi merah, kemudian umbi-umbian ya. Umbi-umbian itu seperti apa? Misalnya ubi jalar, kemudian ubi singkong gitu ya. Kita bisa dapatkan di situ, atau misalnya kentang ya. Kentang juga bisa sebagai alternatif
pemilihan karbohidrat kompleks untuk mempertahankan rasa kenyang kita. Kemudian protein hewani yang kita pilih adalah protein hewani dengan kadar lemak rendah gitu, yang kita sebut dengan daging putih tadi ya. Jadi kita dapatkan di mana saja, misalnya ada di ikan ya, baik ikan laut ataupun ikan sungai silahkan. Kemudian bisa kita dapatkan pada ayam tanpa kulit ya, atau misalnya protein hewani yang lain, misalnya putih telur. Kemudian juga protein nabati ya, sumber nabati kita bisa dapatkan pada tahu, pada tempe, pada kacang-kacangan. Kemudian juga kita harus mencukupi sayuran dan buah-buahan, dan juga cairannya juga harus cukup ya. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana agar terhindar dari dehidrasi saat puasa. Oke. Dehidrasi yang terjadi pada saat puasa itu adalah dehidrasi ringan ya, biasanya dehidrasi ringan. Jadi kita harus benar-benar membekali asupan kita pada saat sahur ya, dengan cairan yang cukup ya, sehingga kita benar-benar akan terhindar dari dehidrasi ini. Kemudian juga di samping dari cairan air minum yang kita makan, juga bisa kita dapat misalnya dari kuah sayuran ya, dari buah-buahan, itu juga yang mengandung cairan. Kemudian juga hal penting lainnya yang bisa kita lakukan untuk menghindari dehidrasi ini adalah kita menghindari kegiatan yang menguras banyak cairan. Misalnya olahraga yang berat gitu, olahraga berat, kemudian olahraga yang kita lakukan pada saat matahari terik ya, seperti itu harus kita hindari. Jadi dengan demikian kita akan membantu untuk membalance cairan tubuh kita ya. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, jadi olahraga yang pas saat puasa, waktu dan durasinya itu apa gitu ya. Jadi kita harus memilih olahraga yang intensitas ringan sampai dengan moderat. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti walking, kemudian bersepeda, renang, kemudian juga bisa senam, yoga ya. Waktunya cukup 30 menit ya. 30 menit, jangan terlalu panjang ya, karena kondisi tubuh kita tentu berbeda dalam kondisi kita tidak berpuasa. Kemudian waktunya ya, disarankan itu ketika kita berolahraga pada masa puasa ini adalah 1 jam sebelum berbuka ya. Jadi ini dimaksudkan adalah untuk menghindari dehidrasi dan juga hipoglikemi. Oke. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah puasa saat menyusui, bagaimana dietnya dan kapan waktu yang tepat. Oke, baik. Pada beberapa studi penelitian yang dilakukan pada ibu menyusui trimester kedua, itu dikatakan di situ bahwa puasa pada ibu menyusui trimester kedua itu aman dan tidak menghasilkan keluaran negatif pada janin ya. Yang perlu juga kita ingat adalah bagi ibu-ibu menyusui yang hendak berpuasa, ingat gitu ya, bahwa pada 6 bulan pertama bayi itu sangat bergantung 100% kebutuhannya pada ibu ya. Jadi artinya kalau dia bergantung 100%, makanannya itu sangat tergantung kepada apa yang dimakan oleh ibu ya. Kemudian ataupun misalnya kalau ibu itu memilih untuk berpuasa, tetap harus lihat dulu kondisinya, apakah produksi ASI-nya cukup, apakah bayinya terlihat cukup puas gitu ya. Itu kita harus perhatikan gitu. Jadi ibu menyusui yang akan berpuasa itu harus benar-benar memastikan bahwa asupannya cukup ya, asupan karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, lemak baiknya cukup, sayuran buah-buahannya cukup, semuanya gitu ya, ataupun kalau perlu ditambah dengan oral nutrition supplement ya, misalnya dalam bentuk susu ya. Jadi juga di samping itu cairannya juga harus cukup.
Dan ini memang akan menjadi sesuatu yang sulit karena dengan kondisi yang menyusui, kemudian harus mencukupi harus makan yang banyak gitu, dan ini pada waktu yang pendek gitu, waktu yang singkat ya, yang relatif singkat, dan harus memenuhi semua kebutuhannya tersebut. Oke, baik. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah berbuka dengan makanan yang manis sebenarnya baiknya seperti apa gitu. Jadi prinsipnya kita berbuka itu adalah mengembalikan kadar gula darah yang turun ya. Jadi memang sangat dianjurkan untuk memulai yang manis ya. Kita boleh misalnya dengan memakan kurma gitu ya, 3 biji apa 5 biji kurma, kemudian dengan air putih, atau misalnya dengan cairan yang manis gitu. Cairan yang manis ya, tetapi kita harus ingat, kalaupun misalnya kita harus berbuka dengan minuman yang manis, kemudian atau makanan yang manis, kita harus ingat bahwa itu adalah hanya untuk mengembalikan kadar gula darah kita yang turun. Artinya, pada waktu-waktu selanjutnya, makanan atau minuman manis tersebut tidak kita ulang kembali gitu ya. Jadi cukup satu kali saja, hanya untuk berbuka pertama kali untuk mengembalikan kadar gula darah. Oke. Kemudian bagaimana dengan berbuka puasa dengan gorengan gitu ya. Boleh saja, tapi kita harus mengingat bahwa lemak itu mencernanya itu dia lebih sulit dan juga lebih lama ya. Jadi efek yang mungkin terjadi apabila kita mengkonsumsi makanan dengan goreng-gorengan yang terlalu banyak, yang pasti perut kita akan merasa kembung, kemudian kita mules gitu ya, kemudian kita bisa diare, atau mungkin kita juga bisa sembelit gitu ya. Oke, kemudian bagaimana dengan pola makan puasa bagi orang yang sedang berdiet? Jadi bisa berjalan bersama ya. Sebenarnya bila kita melakukan puasa dengan benar, itu sebenarnya sama saja kita sudah melakukan diet juga. Jadi ya jalan berdampingan lah, sama gitu ya, yang karena efeknya juga nanti akan menurunkan berat badan ya, asal dengan melakukan pola makan yang benar. Oke, jadi saya akan memberikan 10 tips agar dapat menjalani puasa dengan bugar dan sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, jumlah kalori harus cukup. Jadi yang meliputi sahur dan berbuka puasa, jika perlu bisa kita tambah snack 1 sampai dengan 2 kali. Kemudian yang berikutnya adalah harus gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbangnya itu mencakup semua komponen zat gizi. Jadi sesuai dengan isi piringku di situ. Jadi setengahnya itu adalah sayuran, kemudian seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya adalah lauk pauk, kemudian ditambah dengan buah 1 sampai dengan 2 kali ya. Kemudian yang ketiga adalah hindari snack atau dessert yang tinggi gula ya. Yang keempat, hindari terlalu banyak goreng-gorengan saat berbuka. Jadi kita menghindari juga keluhan rasa tidak nyaman di perut, kemudian perut kembung, mual, diare, dan sembelit ya. Kemudian yang kelima, cairan harus cukup diasup di antara waktu makan, dan hindari minuman yang berpemanis ya. Yang keenam, sahur sebisa mungkin lebih dekat dengan waktu imsak ya. Jadi kita untuk menjaga keseimbangan energi, maka mungkin lebih baik sahur jangan terlalu jauh jaraknya dengan sahur jangan terlalu jauh gitulah ya dengan imsak seperti itu. Kemudian yang ketujuh, konsumsi protein dan lemak baik yang cukup untuk mempertahankan kekenyangan. Sudah saya bahas tadi ya. Kemudian yang kedelapan, pada saat buka puasa mulai dengan minum air putih dan kurma beberapa butir, atau berbuka dengan makan atau minuman manis tapi hanya 1 kali dikonsumsi ya.
Jadi memang fokusnya adalah menaikkan gula darah setelah berpuasa kurang lebih 14 jam ya. Lalu yang kesembilan, snack rendah kalori. Contohnya apa? Buah, kacang-kacangan, biji-bijian ya, sayur-sayuran yang dikukus di antara waktu makan gitu. Itu boleh ya sebagai snack. Kemudian yang ke-10, intake cairannya cukup. Jadi seperti apa? 1 gelas saat bangun tidur, 1 gelas setelah sahur, 1 gelas sebelum imsak, 1 gelas saat berbuka, 1 gelas usai makan malam, 1 gelas usai maghrib, 1 gelas usai tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur ya. Jadi ada kurang lebih minimal 8 gelas. Saya kira itu saja yang dapat saya bagikan pada saat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita ini barokah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.